Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah akhlak. Yang mana kita sekarang akan membahas bab akhlak, bab yang ke-6, adab dan akhlak bersedekah. Silakan kalian buka buku kalian halaman yang 33 ya. Silakan buka bukunya halaman 33. Allah SWT memiliki nama-nama yang terpuji dan baik. Salah satunya adalah Ar-Razzaq, yang artinya Zat yang Maha Pemberi rezeki. Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Ya, kita telah membahas pada semester 1 yang lalu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya salah satunya adanya nama dan sifat Ar-Razzaq. Artinya Zat yang Maha Pemberi rezeki. Jadi Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Allah SWT telah menjamin rezekinya. Dan rezeki yang Allah berikan merupakan titipan dari Allah. Ya, salah satunya adalah harta. Harta kita ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak sedekah. Sedekah bukanlah hanya terbatas menggunakan harta. Akan tapi banyak sekali bentuk-bentuk untuk bersedekah. Nah, perlu diperhatikan tuh. Maksudnya sedekah itu bukan hanya harta doang. Bukan kita nginfakin duit. Cuman kita nginfakin uang ke masjid, ke panti asuhan, ke sekolah dan lain-lain. Ya. Akan tapi banyak sekali bentuk-bentuk untuk bersedekah. Kita akan membahas macam-macam sedekah pada slide berikutnya. Silakan buka bukunya halaman 34, macam-macam sedekah. Yang pertama, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil ya. Membaca tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah. Karena Nabi SAW bersabda, wa bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan di setiap tasbih kalian itu merupakan sedekah. Setiap tahmid kalian termasuk sedekah, dan setiap tahlil kalian termasuk sedekah. Selanjutnya yang kedua, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini termasuk sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun an munkar sadaqah, kata Nabi SAW. Menyuruh kepada kebaikan termasuk sedekah, dan mencegah kemungkaran termasuk sedekah. Kita menyuruh kebaikan, kita suruh adik kita, kita suruh teman kita untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, itu termasuk sedekah karena kita telah menyuruh kepada kebaikan. Dan kita melarang teman-teman kita untuk ribut di kelas atau di masjid, itu termasuk apa? Sedekah. Karena apa? Karena mencegah kemungkaran. Selanjutnya macam yang ketiga, senyum kepada saudara muslim. Ini termasuk sedekah ya. Karena Nabi SAW bersabda, wa tabassamuka liwajhi akhika shadaqah. Dan senyum kamu kepada saudara kamu termasuk sedekah. Kalau kita ketemu teman kita, tetangga kita, kita harus senyum. Ya, itu karena itu termasuk apa? Sedekah. Tanpa ngeluarin harta, senyum aja bisa termasuk apa? Bisa dihitung apa? Dihitung jadi sedekah. Nah, lanjut pada macam yang keempat, bekerja dan memberi nafkah pada keluarga. Ini termasuk tugas seorang ayah ya. Lanjut, macam yang kelima, membantu urusan orang lain. Ini termasuk sedekah juga. Kita bantu urusan teman kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita, dan lain-lain. Ya, itu termasuk apa? Sedekah, membantu urusan orang lain. Kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Ini termasuk sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, wa ta'dilu tsnaini shadaqah. Kamu mendamaikan orang yang berselisih itu termasuk sedekah. Kita damaikan orang yang lagi berantem. Teman kita lagi berantem gara-gara pensil misalnya, atau gara-gara penghapus di kelas. Nah, kamu damaikan tuh. Nah, gara-gara kamu jadi berdamai dia, ini termasuk sedekah. Kemudian selanjutnya, menjenguk orang sakit. Iyadatul marid, ya, itu termasuk sedekah. Hanya kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, karena kita bisa tahu nanti betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat sehat. Ya, kalau kita sakit nanti kita tahu betapa nikmatnya
nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya berlomba-lomba amalan sehari-hari. Itu diantara semua macam-macam bentuk sedekah yang mana masih banyak lagi. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Setiap persendian dalam kehidupan manusia itu terdapat sedekah. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sedekah. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan aja itu termasuk sedekah. Kita nyingkirin batu atau nyingkirin sampah dari jalan termasuk sedekah. Nah, itu betapa hebatnya, betapa agungnya, betapa mulianya agama Islam. Allahu Akbar. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Silakan buka bukunya halaman 34. Adab dalam bersedekah. Yang pertama, ikhlas dalam bersedekah. Ini wajib ya, karena setiap amalan seorang hamba itu akan diterima oleh Allah apabila memenuhi 2 syarat. Salah satunya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting dalam sedekah kita harus ikhlas. Jangan berharap dipuji manusia. Jangan berharap namanya disebut-sebut oleh manusia. Si fulan ini, si Alan ini orangnya suka sedekah, suka infakkan hartanya. Nggak boleh. Tujuan kita bersedekah, tujuan kita beramal ibadah adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah. Yang ketiga, tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya. Yang keempat, mendahulukan sedekah yang wajib daripada yang sunnah. Dan yang kelima, sedekah yang dikeluarkan merupakan hasil yang halal. Nah, kalau sedekah harus dari harta kita yang halal, dari kita pribadi. Gak boleh kita sedekah dari harta haram. Contohnya apa? Mencuri. Kita mencuri harta terus kita sedekahin. Gak boleh, ya. Meskipun tujuan kita baik, tapi caranya tetap apa? Cara kita dapetin hartanya haram, ya. Makanya sedekah harus dikeluarkan dari harta yang baik. Kalau kalian ingat, ya, dulu nih kisah Ka'bah, ya. Sebentar kita ke kisah Ka'bah dulu. Ketika Ka'bah dulu di zaman jahiliyah, ya. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul. Dulu Ka'bah pernah kebanjiran. Bayangin tuh. Ka'bah di Mekah tuh kebanjiran. Bukan di Indonesia aja yang banjir. Ka'bah kebanjiran sampai rusak bangunan Ka'bah. Akhirnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Arab dulu mereka bersepakat untuk apa? Untuk merenovasi Ka'bah. Pengen dibenerin tuh bangunan Ka'bahnya. Akan tapi mereka tidak mau merenovasi Ka'bah, membangun bangunan Ka'bah, membeli bangunan-bangunan untuk Ka'bah dari harta yang haram. Tuh. Mereka ya tahu tuh, orang-orang jahiliyah, orang musyrik Arab dahulu. Mereka belum kenal Islam. Mereka tahu harta haram. Mereka nggak mau bangun rumah Allah dengan harta yang haram. Tuh. Itu merupakan pelajaran yang besar bagi kita. Ya. Kemudian selanjutnya kita kembali pada adab dalam bersedekah. Yang keenam, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, orang yang benar-benar butuh, yang nggak mampu, orang yang miskin. Jangan kita kasih sedekah kepada orang yang kaya, ya, orang yang bahkan lebih kaya dari kita, malah nggak berguna itu, ya, malah justru uang mereka lebih banyak daripada kita, ya. Makanya beri sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketujuh, bersedekah, mengeluarkan sedekah berupa harta yang terbaik. Ini penting, ya. Jadi dalam sedekah kita harus mengeluarkan harta kita yang terbaik. Contohnya mau sedekah pakai beras, ya. Pakai beras yang terbaik. Misalnya kita di rumah makan beras harga 12.000, ya. Nah, kalau kita sedekahkan, kita kasih beras juga harga 12.000 atau harga 10.000, harga 9.000. Jangan kasih sedekah beras harga 6.500. Ya, itu kualitasnya jelek, kualitasnya buruk, ya. Sama juga contohnya kalau bersedekah dengan kurma. Kita makan kurma ajwa, kurmanya Nabi, kurma paling enak, ya. Tapi ketika sedekah kita kasih kurma yang paling jelek, kurma yang paling rasanya kurang enak, ya. Jangan, ya. Hendaknya kita bersedekah dengan harta kita yang terbaik. Nah, kita masih lanjut pada pembahasan adab dalam sedekah yang ke-8. Tidak mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. Ya, ini karena Allah SWT firman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil man
wahai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkit. Ya. Jadi dalam firman Allah ini apa? Kita nggak boleh membatalkan amalan kita dengan mengungkit-ngungkit. Jadi kalau kita mengungkit-ngungkit sedekah yang kita berikan, kita ceritain ke teman-teman kita, ke tetangga kita, maka amalannya akan batal. Percuma sedekah yang kita kasih. Ya. Hanya kalau kita sudah sedekah, langsung udah kita nggak usah pikirin lagi, nggak usah ngomong-ngomong cerita ke orang-orang. Anggap aja kita seperti kayak setelah buang air kecil atau buang air besar. Kan nggak mungkin kita cerita-cerita ke orang, kita habis buang air kecil nih, apa yang keluar, apa yang ini nggak mungkin kita ceritakan, ya. Nah, itulah, ya, tidak mengungkit sedekah yang telah diberikan. Selanjutnya, mengagumi nikmat Allah dan mensyukurinya. Ke-10, tidaklah memandang diri sendiri berjasa atas sedekah yang dikeluarkan. Ini mirip yang ke-8, ya. Jangan merasa berjasa atas sedekah yang dikeluarkan. Jangan merasa sok hebat, sok kaya, sok dermawan dengan sedekah yang kita berikan, ya. Contohnya kita baru sedekah buat masjid atau sedekah buat panti asuhan cuma 50.000 aja udah bangganya kayak kita sedekah 50 juta, ya. Jangan seperti itu. Nah, kita harus ikhlas dalam bersedekah. Selanjutnya, mendahulukan bersedekah kepada karib kerabat. Kalau ada karib kerabat saudara kita yang miskin, kita disunnahkan untuk bersedekah kepada mereka. Dan selanjutnya yang ke-12, merahasiakan sedekah kecuali untuk suatu kepentingan. Nah, ini harus dirahasiakan sedekah, ya. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi maksud dari orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga orang tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya adalah kita rahasiakan sedekah kita. Jangan sampai orang-orang tahu. Jangan sampai teman-teman kita tahu. Kita berusaha semaksimal mungkin agar ibadah, agar sedekah yang kita lakukan itu merupakan apa? Dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir 13, tidak meminta kembali sedekah yang diberikan. Jadi kalau kita udah memberikan sedekah kepada teman kita atau saudara kita, jangan kita minta kembaliin, ya. Itu termasuk apa? Kalau di hadis Nabi SAW diibaratkan bagaikan apa? Anjing yang dia kembali kepada muntahnya. Ya, jadi anjing misalnya muntah nih, ya. Ketika muntah, dia balik lagi ke muntah itu, dia jilat lagi, dimakan lagi, ya. Itu naudzubillah, itu jijik kan? Ya. Bagi itu apa namanya? Perumpamaan bagi orang yang udah bersedekah. Udah ngasih sedekah tapi minta dikembaliin lagi sedekahnya, itu bagaikan anjing yang kembali menjilat muntahnya. Jijik, kita juga nggak mau. Kalau kita habis muntah kita jilat lagi muntah kita, kan kita nggak mau, kita merasa jijik. Ya, mungkin sampai situ saja dulu materi yang bisa saya sampaikan tentang bab 6 adab dan akhlak bersedekah. Kita telah membahas tadi macam-macam sedekah yang ada 8. Di antaranya ada 8, ya, dan adab-adab dalam sedekah yang kita sebutkan di poin ini ada 13. Untuk manfaat sedekah, ya, yang di halaman 35 kalian bisa membaca-bacanya sedikit saja. Yang perlu dijelaskan terakhir, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, mana kosot sedekatun min mal. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Rasulullah SAW bersabda apa? Dengan kita sedekah, kita tidak akan kurang harta kita, maka akan nambah. Kan dalam Al-Quran disebutkan apa? Akan dilipat gandakan amalan kita nanti. Jangan kita pikir nih, untuk anak-anak semuanya, jangan kita berpikir apabila kita bersedekah, mau sedekah kita kecil, ya, mau 5.000 atau besar kita bersedekah, jangan kita berpikir bahwasanya dengan sedekah itu harta kita akan berkurang. Justru nanti akan bertambah kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini saja dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar postingan ini. Wassallallahu Nabi Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.